PSM Makassar bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan PSIS Semarang dalam laga pekan ke-6 Liga 1 2024-25 di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat 20 September. Laga ini merupakan ketiga kalinya PSM Makassar tanpa kemenangan dan tak mampu mencetak gol. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Kami punya banyak peluang attempt gol dan lewat corner kick daripada PSIS Semarang. Namun, tidak ada gol yang tercipta. Inilah sepak bola, apabila tidak bisa mencetak gol akan sulit untuk memenangkan pertandingan. Kami akan memperbaiki semuanya di latihan, katanya, Sabtu 21 September. Pelatih asal Portugal itu menyebutkan bahwa punya banyak peluang mencetak gol. Namun, pemain masih kurang tenang dan fokus dalam penyelesaian akhir. Ini adalah laga ketiga PSM di kandang yang gagal meraih poin penuh. Terima kasih kepada supporter yang hadir dan mendukung kita, namun sayangnya kita tidak bisa memenangkan pertandingan ataupun mencetak gol. Katanya, pada 3 laga awal berturut-turut, PSM menyapu bersih kemenangan. Dengan tambahan hanya 2 poin dari 3 laga terakhir, PSM saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga 1. Namun berpotensi digeser tim lain yang belum melakoni pertandingan. Saat ini, fokus PSM Makassar tertuju ke kompetisi ASEAN Cup. Untuk pertandingan selanjutnya di kompetisi ASEAN, saya berharap juga supporter datang mendukung karena penting sekali kalau supporter datang, kata Tavares. PSM Makassar masih kehilangan tuah Stadion Batakan, Balikpapan. Hasil seri 0-0 lawan PSIS Semarang di stadion berkapasitas 40.000 penonton pada Jumat 20 September malam jadi satu tandanya, pekan lalu bahkan hasilnya lebih buruk. Yuran Fernandes dan kawan-kawan dipencundangi Arema FC, tim yang bahkan belum pernah menang di 5 pertandingan awal Liga Indonesia. 1 gol Dalberto di pertengahan babak kedua cukup mengamankan 3 poin curian Singo Edan dan membuat pelatih PSM Bernardo Tavares mencak-mencak. Sebelum itu, Juku Eja juga harus puas berbagi poin dengan Persib Bandung, tim yang biasa dibantai pasukan Ramang bila main di kandang di Makassar. Skor akhir 0-0 dan Maung Bandung pun bersiul-siul mengantongi 1 poin dari Batakan. Praktis, setelah 3 kali menang berturutan dan mengantongi 9 poin hingga sukses bertengger di puncak klasemen Liga Indonesia, catatan positif PSM terhenti. Di 3 laga terakhir PSM hanya menuai 2 poin dari potensi 9 yang bisa diraih, sehingga hanya menambah total poin sementara menjadi 11, tidak cukup untuk mempertahankan posisi pertama di klasemen. PSM pun digusur Borneo FC dan Persebaya Surabaya yang memiliki nilai sama, 13. Borneo naik ke top klasemen karena mencetak lebih banyak gol daripada Persebaya. Pelatih Bernardo Tavares memiliki beberapa jawaban atas kenyataan tersebut. Pertama, sampai dengan pertandingan lawan Arema, 6 penggawa pasukan Ramang harus minggir karena cedera. Yuran Fernandes, bek tengah yang tingginya hampir 2 meter itu salah satunya. Juga gelandang Daisuke Sakai yang terakhir kali main saat PSM melibas Dewa United 3-1. Kemudian, skuadnya tidak bisa berlatih dengan baik di Kota Minyak, karena ketiadaan lapangan rumput sepak bola yang bagus. Kondisi lapangan, tempat latihan, yang ada di sini membuat pemain rawan cedera, kata Tavares. Di dalam daftar lapangan yang disediakan panitia Liga 1, lapangan latihan yang disediakan adalah lapangan Bima Sakti di markas Lanut Homber Balikpapan, lapangan Brimo Polda Kaltim di Sta Al-Kuda, lapangan Stadion Sudirman di Jalan Tanjung Pura, termasuk juga lapangan Telkom di Komplek Telkom Jalan MT Harjono. Risiko cedera meningkat bila lapangan terasa keras bila diinjak. Dan, masih soal lapangan, Tavares juga protes hal kondisi lapangan rumput Stadion Batakan. Rumput di lapangan sekarang, ujarnya, sudah boncel-boncel di sana-sini. Daerah di depan gawang menjadi yang terparah, membuat kami tidak bisa main bawah, main bola-bola pendek cepat, kata Tavares. Terlihat beberapa kali dalam pertandingan, saat sedang meluncur, bola tiba-tiba saja naik seperti dipantulkan dan pemain pun kehilangan kontrol atas bola tersebut. Ketajaman lini serang PSM Makassar mulai memudar. Perlu sentuhan lagi, khususnya pasca jeda kompetisi dalam agenda FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Ini terlihat jelas kalau pasukan Ramang bermain tanpa gol dalam 2 laga terakhir. Nermin Haljeta yang digadang-gadang bakal menjadi mesin gol PSM, nyatanya tak mampu berbuat banyak belakangan ini. Padahal, sebelum FIFA Matchday, PSM Makassar tampil garang dan sangat meyakinkan. Bahkan 8 gol yang dikoleksi PSM, 4 diantaranya milik Nermin. Sayangnya, bomber Slovenia itu mulai melempem dalam 2 laga terakhir.
Tito Okello yang sukses menjebol gawang Afrika Selatan pada FIFA Matchday nyatanya tidak menjadi solusi. Dia bahkan tidak kunjung mencatatkan namanya di papan skor dari 4 laga yang telah dia lakoni. Begitu juga Adilson Silva. Dia masih paceklik gol. Imbasnya, PSM harus rela melepaskan puncak klasemen setelah membuang 5 poin dari 2 laga secara beruntun. Mengenai hal ini, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sebelumnya sudah mengakui bahwa dirinya terpaksa bermain long ball. Ini lantaran kondisi lapangan yang tidak ideal untuk memainkan bola bawah. Bermain long ball tidak terlalu bagus, kita kehilangan kualitas lapangan. Kami terpaksa bermain menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada, tuturnya. PSM Makassar tampil membeli di 2 laga yang dijalani di Liga 1 2024-2025. Pelatih Bernardo Tavares lantas menunjuk badai cedera sebagai alasan utama mengapa Juku Eja sulit tampil konsisten. PSM takluk 0-1 saat menjamu Arema FC di Stadion Batakan, Minggu, 15 September 2024. Hasil itu menghentikan laju positif PSM yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Akbar Tanjung CS tampil buruk sejak menit awal dan berada dalam tekanan Arema FC yang sebetulnya belum pernah menang musim ini. Gol Dalberto pada menit ke-53 membuat permainan PSM semakin berantakan dengan melakukan banyak kesalahan umpan dan finishing yang buruk. Di mereka, Arema FC, cuma punya 1 peluang dan mereka cetak. Pada saat mereka cetak saya kira kita agak sedikit. Kata Bernardo usai laga. Kekalahan 0-1 ini membuat PSM harus merelakan puncak klasemen Liga 1 kepada Borneo FC Samarinda. Posisi PSM bahkan terancam terjun bebas jika tidak segera berbenah. Sebelum menghadapi Arema, PSM juga tampil membelai saat menjamu Persib Bandung. Hasilnya armada Bernardo Tavares harus puas berbagi angka atas tamunya yang sebetulnya sedang puasa kemenangan dalam 3 laga beruntunnya. Tapi, Bernardo Tavares punya pembelaan atas menurunnya performa PSM karena badai cedera, sehingga kesulitan meramu susunan pemain terbaik. Total ada 7 pemain di ruang perawatan termasuk 2 pemain asingnya seperti Uran Fernandes dan Daisuke Sakai. Kita tidak bisa mengandalkan 7 pemain kita sekarang. Lapangan latihan ini resiko besar untuk cedera. Inilah realita yang kita punya sekarang, ujar Bernardo. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu kembali menegaskan jika PSM musim ini bukan tim kandidat juara. Kata dia, supporter harus realistis melihat kondisi PSM yang banyak diperkuat pemain muda. Untuk fans saya ingin tegaskan bahwa kita tidak bertarung untuk juara. Kita bertarung untuk tidak degradasi. Kita mempunyai tim yang paling muda di Liga 1, ketusnya.